Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desi Kamardiani dari kelas T4I dengan nomor NIM 23314070711108. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait PBL 1 mata kuliah keamanan komputer dengan membawa pembahasan materi yaitu serangan pada keamanan jaringan. Tepatnya pada MITM atau Man in the Middle Attack. Langsung saja masuk ke definisi. Man in the Middle Attack atau MITM adalah jenis serangan siber di mana pelaku menyusup ke dalam jaringan dan menyandap komunikasi yang sedang berlangsung antara pengguna jaringan dan server web tujuan. Serangan ini dapat menyamar sebagai jaringan. Nah, tujuan utama dari serangan MITM ini adalah untuk mencuri informasi pribadi seperti kredensial, login, atau detail akun. Setelah mendapatkan data penting ini, pelaku akan menggunakan informasi tersebut untuk kejahatan lainnya, seperti pencurian identitas, mengubah kata sandi, dan lain sebagainya. Lanjut untuk cara kerja MITM, yaitu yang pertama interception, di mana pada tahap ini pelaku serangan akan melakukan penangkapan terhadap trafik data antara pengguna dan server. Salah satu metode umum yang digunakan yaitu dengan jaringan Wi-Fi yang aman sehingga pengguna tidak curiga saat terhubung. Setelah terhubung ke Wi-Fi palsu ini, pelaku dapat memantau aktivitas online yang dilakukan oleh korban. Lalu yang kedua ada decryption. Setelah melakukan interception, pelaku akan berusaha untuk mendeskripsi lalu lintas data yang transkripsi antara pengguna dan server. Dengan mendekripsi data dari dua arah, pelaku dapat membaca dan memodifikasi informasi yang dikirimkan oleh korban tanpa sepengetahuan mereka. Nah, dalam tahap decryption ini, pelaku dapat menggunakan beberapa metode, yaitu HTTPS spoofing, SSL BIS, SSL hijacking, SSL stripping. Tahap ini memungkinkan pelaku untuk menyadap informasi sensitif yang dibagikan korban saat mereka mengakses website atau aplikasi. Nah, selain memiliki cara kerja, serangan MITM juga memiliki jenis-jenisnya. Yang pertama yaitu IP spoofing. IP spoofing ini terjadi ketika pelaku mengubah alamat IP dari situs web asli menjadi alamat IP lain yang berbahaya. Kemudian yang kedua DNS spoofing, mengubah DNS asli ke DNS yang berbahaya dengan tujuan untuk mengalihkan lalu lintas ke situs web palsu, di mana pelaku bisa mendapatkan kredensial login dari si pengguna. Nah, yang ketiga, HTTPS spoofing. Serangan ini dilakukan dengan mengirimkan sertifikat palsu ke browser korban saat korban mencoba mengunjungi laman website. Dengan sertifikat ini, pelaku dapat melihat dan mencatat semua informasi yang dimasukkan oleh korban sebelum data tersebut diteruskan ke website asli. Yang keempat, SSL stripping. Serangan ini menurunkan koneksi HTTPS yang aman menjadi HTTP yang tidak terenkripsi dengan mencegat autentikasi yang dikirim. Yang kelima, SSL BIS. Serangan ini dilakukan dengan menginfeksi perangkat korban menggunakan skrip berbahaya yang mampu mendekripsi cookie dan token autentifikasi. Nah, untuk yang akan saya bahas di sini yaitu teknik serangan sniffing. Sniffing sendiri memiliki pengertian sebagai salah satu serangan yang dilakukan dengan memanfaatkan jaringan internet untuk mencuri data dan informasi penting pengguna, seperti username dan password. Tindakan ini dapat ditentukan dengan target di jaringan yang sama, menangkap paket data korban yang sedang dikirimkan melalui jaringan menggunakan wireshark, sehingga dapat menganalisis isi paket tersebut, misalnya informasi login. Nah, untuk di sini pada sniffingnya saya akan menggunakan yang HTTP, jadi hanya khusus yang jika pengguna mengakses website HTTP. Untuk outputnya di sini saya memakai bantuan Kali. Pada Kali Linux ini kita akan menggunakan Ethercat.
untuk mendeteksi IP hostnya. Oke, seperti ini. Untuk primary interface-nya kita pilih yang head 0 lalu accept. Nah, ini sudah membaca sudah starting. Nah, lanjut kita akan mencoba ke bagian host ya, membaca hostnya. Sini kita mulai dari IP device utama, yang mana ini nanti akan device ini akan terbaca di Ethercad-nya. Device utama memiliki IP 192.168.618. Lalu jika kita coba lihat di sini, nah di sini untuk yang device kali Linux-nya itu memiliki IP 192.168.61198. Nah, untuk membaca IP ini kita ke bagian host, lalu scan for host. Nah, dua host terbaca karena tadi kita udah baca dari sini dan juga dari yang ini. Untuk melihatnya kita pergi ke bagian host lagi, lalu ke host list. Nah, ini sudah ada dua IP yang akan kita jadikan target itu yang ini, yang 618 ya. Ini kita jadikan target. Lalu setelah itu kita atur ARP poisoning. Ini sniffnya harus dicentang ya untuk connection-nya. Nah, seperti ini. Lalu kita akan mencoba login di ini. Kita coba login dengan username dan password. Dan nantinya akan dibaca di Ethercad-nya. Nah, di sini sudah terbaca dengan IP ini tadi. Saya pakai device tadi, IP device, dan saya mencobanya juga di device ini, dimana tadi usernya Sia, saya buat pasnya Hilo. Dan ini semuanya sudah terbaca info ininya. Untuk membaca dari Wireshark-nya kita juga bisa melakukannya karena tadi nama hostnya tuh sudah dibuat ya, ini letter 0. Oke, ini sudah jalan dan ini ada beberapa banyak yang terbuka karena kita cobanya dari HTTP. Jadi kita coba di sini HTTP. Kita ulang lagi. Ini tadi sudah membaca, dan untuk melihatnya kita lihat di post user info. Lalu kita klik kanan lalu follow untuk melihat hasil programnya terjalan dari sini. Ini juga kita bisa melihat apa yang sudah di input tadi.
Kira-kira ini untuk penjelasan implementasinya, kita lanjutkan dengan penutupnya, yaitu cara memitigasi serangan MITM. Yang pertama yaitu berhati-hati dengan link dan aplikasi, jangan sembarang mengunduh atau mengklik tautan yang biasanya sering dikirim melalui WhatsApp, SMS, atau email, di mana sumbernya itu tidak jelas. Yang kedua, memastikan website yang diakses itu menggunakan protokol aman seperti HTTPS. Nah, kalau tadi kan kita menggunakan yang HTTP, makanya kita bisa melihat, jadi lebih baik menggunakan protokol yang aman seperti HTTPS karena dapat mengenkripsi data meskipun jaringan sedang disadap. Yang ketiga, menggunakan VPN, Virtual Private Network. Ini mengenkripsi semua lalu lintas jaringan meskipun melalui jaringan publik yang tidak aman. Serangan MITM ini tidak akan berguna karena data yang ada tetap terenkripsi. Yang terakhir, pentingnya edukasi pengguna agar tidak sembarang menggunakan atau mengakses Wi-Fi publik yang tanpa VPN. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf karena ada kekurangan dan penjelasan implementasinya tidak begitu kompleks. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.